Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online. Masih dengan saya Yudhya Antareksa, Master of Science in Human Resource Management melalui edubisnis.net ya. Jadi dalam modul kali ini kita masih bicara mengenai 7 step to financial freedom ya, 7 langkah ampuh yang proven untuk mencapai kebebasan finansial, untuk mencapai hidup yang dilimpahi oleh kemakmuran ya, bukan hidup yang serba kekurangan ya. Nah, dalam modul kali ini kita akan bicara mengenai sebuah tema yang sangat krusial ya bagi penciptaan financial freedom, yakni tentang investasi atau investing your money to be rich gitu ya, atau investing to grow your money ya. Jadi dunia investasi ini adalah salah satu instrumen untuk membuat aset yang kita miliki bisa tumbuh lebih cepat, dan bahkan kadang-kadang kita bisa menciptakan apa yang kita sebut sebagai passive income. Ya, passive income. Passive income artinya adalah bahwa Anda punya aset ya, berbagai aset yang produktif seperti ruko misalnya, atau kos-kosan, atau reksadana ya. Yang kemudian ketika Anda tinggal tidur, asetnya tetap menghasilkan ya, dari uang sewa ruko, uang sewa kos-kosan, kemudian reksadananya juga dalam waktu beberapa tahun terus naik ya returnnya. Itu namanya passive income ya. Anda duduk layar-layar ya, Anda tetap dapat income yang mengalir terus ke rekening Anda. Ya. Itu maknyus, ya, hidup Anda menjadi maknyus. Apalagi kalau passive income Anda mungkin bisa mencapai sebulan, let's say sampai 40 juta gitu ya. Ya sudah, Anda tinggal layah-layah ya, jalan-jalan keliling dunia, sementara uang tetap masuk ke rekening Anda. Nah, untuk mencapai itu tentu kita harus punya strategi investasi yang tepat. Ya. Nah, sayangnya emang tidak mudah ya mencapai passive income yang tinggi ya, apalagi kalau kita tidak punya strategi investasi, dan yang tidak kalah penting kita juga tidak punya dana untuk diinvestasikan. Itu yang menjadi persoalan ya. Tapi kita harus berpikir optimis ya, bahwa someday Anda akan punya dana sisa yang bisa Anda alokasikan untuk diinvestasikan, sehingga dalam beberapa tahun ke depan investasi itu sudah bisa menghasilkan return atau yield yang optimal, return on investment ya. Nah, tapi saya akan membuka modul ini mengenai investasi ini dengan sebuah fakta yang suram ya. Bisa Anda lihat di depan Anda, nih slide-nya di depan Anda ini ya. Saya menampilkan sebuah data mengenai fakta bahwa 95% karyawan Indonesia ternyata tidak siap menghadapi pensiun secara finansial. Ini sebuah survei yang pernah dilakukan oleh Kompas dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi ini sebuah data yang mengejutkan ya. Mayoritas karyawan di Indonesia atau pekerja kantoran di Indonesia itu tidak siap menghadapi pensiun secara finansial. Ya. Kenapa nanti kita dalam modul-modul berikutnya akan kita uraikan kenapa bisa sampai tidak siap ya. Karena ketika Anda pensiun nanti di usia 55, itu sebenarnya Anda masih punya kemungkinan hidup sampai 20 tahun ya. Karena di Indonesia ini rata-rata usia hidup sekarang atau life expectancy itu sudah sekitar 75 tahun. Jadi kalau sekarang misalnya kebijakan di kantor Anda usia pensiun Anda 56 atau 55, maka Anda masih punya waktu 20 tahun untuk hidup. Ya. Nah, kalau Anda tidak punya tabungan yang cukup, bagaimana Anda menghidupi selama 20 tahun itu? Ya. Katakanlah misalnya Anda 1 bulan harus punya biaya sampai 10 juta misalnya ya, untuk menghidupi diri Anda dengan istri Anda misalnya, atau bahkan anak-anak Anda ketika usia Anda 55 tahun. Jumlah yang sangat minimal ya, 10 juta per bulan itu ya. Ketika Anda usia 55 tahun ya, mungkin Anda sekarang usianya masih 30 tahun. Ya. 25 tahun yang akan datang, 10 juta itu mungkin tidak ada artinya karena inflasi ya. Kalaulah 10 juta saja, berarti Anda dalam 1 tahun Anda butuh dana 120 juta. Sehingga dalam waktu 20 tahun dikalikan 20, ya 120 juta kali 20 tahun itu 2,4 miliar. Hanya untuk hidup, hanya untuk survive. Nah, bagaimana bisa menghasilkan dana tabungan atau dana pensiun sehingga Anda ketika pensiun sudah bisa tetap menghidupi diri sendiri? Itu salah satunya ya dengan instrumen investasi. Ya. Nah, sayangnya banyak orang Indonesia ini yang tidak paham dengan seluk-beluk investasi, tidak hati-hati sehingga mereka justru menjadi korban penipuan. Ya, berkali-kali kita menyaksikan sebuah produk investasi bodong ya, yang seolah-olah asli, seolah-olah legal, menjanjikan
potensi profit yang maknyus, tapi sebenarnya bohong. Ya sudah berkali-kali kita menyaksikan ya. Mungkin ada di antara saudara Anda atau teman Anda atau kerabat Anda yang pernah ketipu sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Uangnya diinvestasikan dengan janji 5% per bulan. Ya, dalam 6 bulan pertama mungkin masih ada gitu ya. Itu namanya skema Ponzi. Ya. Skema Ponzi itu Anda dapat return dari uang yang masuk belakangan ya. Jadi sepanjang masih ada nasabah baru, uang nasabah baru itu dipakai untuk membayar bunga nasabah yang awal gitu ya. Jadi biasanya nasabah awal mungkin tetap akan beruntung gitu ya beberapa bulan pertama ya. Sampai sepanjang nasabah baru muncul ya tetap akan bertahan. Jadi uangnya itu bukan diputar ke bisnis seperti janji mereka ya, tapi hanya memanfaatkan dana baru dari investor baru ya. Jadi seperti itu, terus menggelinding ya, sepanjang ada investor baru, ya uangnya tetap bisa ada untuk membayar investor yang lebih dulu masuk. Ya. Tapi begitu investor barunya sudah berhenti, ya pelan-pelan uangnya habis, uangnya sudah tidak ada, dan bandarnya sudah lari ke luar negeri gitu ya. Uang Anda 50 juta, 100 juta hilang, tidak berbekas. Ya, penyesalan datang kemudian gitu ya. Nah itu yang akan kita pelajari juga supaya Anda tidak tertipu seperti itu ya. Karena apa yang menjadi tragis kadang-kadang korban penipuan itu justru orang-orang pensiunan ya. Jadi maklar-maklar bandarnya itu tahu mereka target marketnya itu siapa itu mereka tahu. Ya, orang-orang pensiunan dari perusahaan besar atau BUMN dapat uang pensiun mungkin 1 miliar langsung diiming-imingi. Dan kemudian hilang 1 miliarnya, itu kan tragis. Uangnya untuk pensiun hilang. Nah kita tidak ingin itu terjadi ya, makanya kita akan belajar ini teknik-teknik instrumen investasi ini melalui simulasi dan melalui berbagai video yang nanti akan saya sampaikan. Ya. Jadi mari kita coba langsung ya di halaman berikutnya ya, bisa Anda lihat di halaman berikutnya itu saya bilang prinsip investasi. Ya, jadi prinsip investasi yang pertama itu ini, Bapak, Ibu-ibu ya, Mas-mas, Mbak-mbak ya, Anda bisa baca high risk, high return, low risk, low return. Ini prinsip yang harus Anda pegang ini. Jadi yang namanya investasi itu ada prinsip high risk, high return, low risk, low return. Maksudnya begini, jadi kalau Anda ingin mendapatkan return yang besar, potensi return yang besar, maka risikonya juga pasti akan besar. Ya. Contohnya misalnya Anda mau investasi di produk reksadana, gitu. Reksadana saham itu memang salah satu instrumen yang potensinya menjanjikan ya dalam 15 tahun terakhir ya, 15 tahun terakhir. Kalau tahun 2015 malah returnnya minus ya, tapi tahun-tahun sebelumnya selalu booming. Sehingga salah seorang pakar mengatakan bahwa kalau direpukul rata, potensi return reksadana di Indonesia itu antara bisa sampai 10-20% ya, tinggi returnnya, bahkan 15% mungkin tengah-tengahnya. Nah, tapi itu dia, untuk mendapatkan potensi 15% ini, Anda juga harus berani menanggung resiko yang tinggi. Itulah kenapa beberapa produk reksadana juga kadang-kadang jatuh sampai 5% atau bahkan 10%. Jadi itu sebuah prinsip yang universal, di dunia manapun berlaku. Kalau Anda investasi di sebuah produk yang potensi return-nya tinggi, maka biasanya resikonya juga akan tinggi. Sebaliknya kalau Anda menginvestasikan di instrumen yang potensi return-nya rendah, maka juga resikonya biasanya rendah. Ya. Misalnya emas, ya emas itu potensi return-nya juga tidak begitu tinggi ya. Kalau kita lihat pertumbuhan puluhan tahun emas itu rata-rata kenaikannya mungkin antara 5-7% gitu ya per tahun, 5-10%. Pada sisi lain ya risikonya juga tidak setinggi reksadana. Atau contoh yang ekstrim ya Anda disimpan di deposito. Ya, deposito itu sekarang mungkin bunganya 10%. Ya, per tahun bahkan mungkin ada yang cuma 8%. Tapi ya resikonya hampir nol. Uang Anda tidak akan mungkin berkurang. Uang Anda yang disimpan di bank itu tidak akan mungkin berkurang. Ya. Bahkan sekarang sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Tapi kalau Anda investasi di reksadana, potensinya tinggi tapi bisa ada kemungkinan uang Anda hilang, maksudnya rugi. Sama di properti. Di properti mungkin potensinya bisa sangat tinggi ya, tapi pada sisi lain kalau Anda ketemu lokasi yang tidak pas, ya properti Anda bisa stagnan, ya mungkin tidak turun harganya tapi stagnan. Ya.
Dan ketika Anda punya properti yang harganya stagnan itu ya sama dengan rugi. Ya. Jadi itu mas ya mbak ya, jadi itu harus diingat. Kalau Anda mau investasi yang potensi return-nya tinggi, resikonya pasti akan tinggi juga. Dan sebaliknya kalau Anda mau investasi di instrumen yang resikonya, potensi profitnya tidak begitu tinggi, ya resikonya lebih rendah. Sehingga kalau ada misalnya salah seorang, siapapun orangnya menawarkan produk investasi dengan iming-iming misalnya 5% per bulan, atau itu ekivalen dengan 60% per bulan, dan kemudian bilang resikonya zero, itu ada dua kemungkinan. Orang itu gila, orangnya gila, ya, tidak waras, atau yang kedua orangnya mau nipu. Ya. Dan itu yang terjadi di banyak instrumen investasi bodong gitu ya. Mengiming-imingi yang return yang sangat tinggi, yang super tinggi, dan kemudian jaminannya resikonya zero. Itu omong kosong, useless. Itu pasti bohong, ya. Itu pasti ada unsur penipuan. Jadi itu prinsip pertama mas, bapak ibu-ibu ya, harus diingat itu ya, low risk, high risk, high return, low return, low risk, ya, high risk, high return, low risk, low return, ya, itu hukum besi investasi. Nah yang kedua ini ya bisa Anda lihat di slide berikutnya ini ya, the power of compounding return, ya, the power of compounding return itu ada sebuah prinsip yang bunyinya ini ya, the power of compounding return ya, makin mudah memulai investasi makin powerful impact-nya ya. Jadi compounding return ya, bunga berbunga, maksudnya akumulasi ya, akumulasi profit gitu ya. Jadi makin mudah Anda investasi makin bagus karena akumulasi kekayaan, akumulasi peningkatannya lebih tinggi ya. Misalnya katakanlah ada salah satu produk reksadana yang harganya 1.000 ketika dijual ya. Beberapa tahun kemudian harganya sudah 65.000, artinya naik 65 kali lipat ya. Nanti kita lihat simulasinya ya. Jadi ketika Anda punya satu produk investasi yang return-nya misalnya 10% per tahun, ketika Anda membeli produk investasi itu saat usia 25 tahun misalnya, itu jauh lebih powerful dibanding kalau Anda membeli produk investasi itu ketika Anda usianya sudah 45 tahun. Karena Anda sudah selisih 10 tahun. Dalam dunia investasi, waktu itu lebih berharga dibanding uang, mas. Jadi kalau ada orang mengatakan time is money itu nggak benar. Time is more valuable than money. Ya, jadi time is money itu keliru. Waktu lebih berharga dibanding uang dalam dunia investasi. Jadi semakin Anda muda usia investasi dengan konsisten, dengan rajin, dengan tekun, maka impact-nya dalam jangka panjang itu bisa sangat powerful. Nanti akan saya tunjukkan ya dalam video berikutnya, nanti saya akan tunjukkan simulasi betapa bedanya ketika Anda investasi pada usia 25, 35, atau mungkin 45. Dengan asumsi return investasinya sama ya, tiap tahun misalnya 10%. Ya. Jadi itu namanya the power of compounding return ya. Compounding ya, jadi return yang akumulatif. Jadi kalau Anda memulai investasi ketika usia Anda sudah 45 tahun atau sudah umur 50 tahun itu sudah sangat terlambat. Kalau bisa Anda memulai investasi dengan tekun itu ya sejak usia 25 tahun, 27 tahun atau bahkan 29 tahun. Ya. Itu ya. Nah yang berikutnya ini saya di slide berikutnya Anda bisa lihat itu ya. Juga ada prinsip investasi yang sangat menarik. Jadi jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang yang sama. Don't put your eggs in one basket. Jadi itu salah satu prinsip yang sangat powerful ya. Jadi kalau Anda punya uang, itu kalau bisa diversifikasi ya, menyebar resiko dalam berbagai instrumen investasi. Nah, instrumen investasi yang nanti kita akan pelajari itu ada berapa. Yang pertama adalah reksadana. Yang kedua properti di Indonesia ini ya, yang populer di Indonesia, reksadana properti, yang ketiga emas, dan yang keempat ya mungkin investasi untuk bisnis Anda ya, untuk beli franchise, untuk modal bisnis ya. Untuk modal bisnis itu sudah kita bicarakan dalam video sebelumnya ya, memulai bisnis ya. Jadi di Indonesia itu instrumen investasi yang paling populer itu 3 itu ya, reksadana, properti yang paling populer, properti itu bisa ruko, rumah, apartemen, kos-kosan, tanah. Dan yang ketiga adalah emas. Ya, itu instrumen investasi yang paling diminati oleh orang-orang Indonesia. Nah, kalau bisa ya disebar ketiga instrumen ini. Ya.
Atau yang keempat mungkin tambah satu lagi dolar misalnya. Dolar. Ya. Tapi dolar itu mungkin tidak sepopuler yang 3 instrumen tadi. Ya. Jadi emas, properti, reksadana. Nah, berapa komposisinya? Komposisinya ini sebenarnya tergantung tujuan Anda investasi ya. Tapi kalau Anda misalnya di Indonesia nih ya, kalau saya amati itu komposisinya yang sering paling tinggi adalah properti, ya, yang kedua emas, yang ketiga baru reksadana di Indonesia ini ya. Jadi kalau saya membayangkan komposisinya mungkin orang-orang Indonesia itu alokasi investasinya 60% untuk properti, ya, 30% untuk emas, dan 10% hanya untuk reksadana. Ya, itu ya. Jadi kalau Anda punya uang 1 miliar misalnya, tipikal orang Indonesia adalah 600 jutanya dibelikan properti, ya. Kemudian 300 jutanya dibelikan emas atau dolar, dan baru 100 jutanya dibelikan reksadana. Ya. Itu tipikal orang Indonesia. Nah, kalau yang sebaiknya seperti apa? Nah, nanti kita akan bicarakan itu ya. Komposisi yang paling bagus itu seperti apa? Nanti kita akan bicarakan dalam video-video berikutnya. Ya. Bagaimana kita menempatkan investasi kita tidak hanya dalam satu basket, tidak hanya properti saja 100%-nya, tidak hanya emas saja, tidak hanya reksadana saja, tapi disebar ke 3 instrumen tadi, atau plus 1 lagi dolar. Jadi properti, reksadana, emas, dan dolar. Ya. Nah, itulah yang akan kita bicarakan ya dalam video-video berikutnya nanti, bagaimana kita strategi investasi untuk properti, strategi investasi untuk reksadana, dan juga strategi investasi untuk emas. Ya, sehingga uang Anda bisa tumbuh, dan ketika Anda kelak pensiun Anda bisa menikmati hasilnya. Amin. Ya, hidupnya penuh barokah. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.